Antara tahun 2022 dan 2023, Filipina menjadi salah satu negara pengimpor pisang terbesar ke Tiongkok, tetapi situasinya kini telah banyak berubah. Dalam 5 bulan pertama tahun ini, impor pisang Tiongkok dari Filipina mulai turun tajam. Dari Januari hingga Mei, Tiongkok mengimpor total 800.000 ton pisang, yang 380.000 ton diantaranya adalah pisang dari Vietnam, yang mencakup hampir setengah dari total impor pisang Filipina. Angka ini 44% lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu, dan itu juga menyebabkan Filipina kehilangan sekitar 2,8 triliun rupiah. Petani Filipina sangat tidak puas, dan mereka dengan marah merasa bahwa apa yang dilakukan Tiongkok sangat tidak adil. Jadi tahukah Anda, mengapa Tiongkok tiba-tiba mengurangi impor pisang Filipina? Jika Anda merasa video hari ini menarik, pastikan untuk berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Mari kita masuk ke topik hari ini. Filipina adalah negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara, yang terdiri dari lebih dari 7.000 pulau, dengan luas daratan sekitar 300.000 km persegi. Meskipun negaranya luas, sebagian besar berupa hutan hujan dan pegunungan, dan hanya ada sedikit lahan yang cocok untuk pertanian. Kondisi medan ini membuat sulit untuk menemukan lahan yang cocok untuk pertanian, yang merupakan kesulitan besar bagi negara seperti Filipina, dengan populasi lebih dari 100 juta jiwa, terutama mengingat sekitar 90 juta penduduknya bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian mereka. Pengembangan pertanian sangat penting di negara ini, tetapi berkat keunggulan geografisnya yang unik, Filipina mampu menanam berbagai produk pertanian termasuk padi, kelapa, jagung, tebu, pisang, nanas dan mangga. Produk pertanian ini tidak hanya makanan pokok untuk kehidupan sehari-hari orang Filipina, tetapi juga dukungan penting bagi ekonomi nasional, yang menyumbang 20% dari PDB nasional. Ekspor produk pertanian Filipina tahunan sekitar 9 juta ton, menjadikannya eksportir pisang terbesar kedua di dunia. Justru karena kontribusi inilah, Filipina juga dikenal sebagai kerajaan pisang di dunia internasional. Jika kita menganalisis kondisi geografis dan iklim di sana, Filipina, yang terletak di dekat garis khatulistiwa, menikmati banyak sinar matahari dan curah hujan yang ideal, yang secara alami mendukung pertumbuhan pisang Filipina. Kondisi ini membuat budidaya pisang mendekati standar organik, terutama di Mindanao, di mana iklim muson hutan hujan tropis sangat cocok untuk menanam pisang dan buah-buahan tropis, seperti durian dan mangga. Namun, keberhasilan industri pisang di Filipina disebabkan oleh sejarah budidaya dan pengalaman dalam penanaman, pemanenan, pengemasan, pengawetan, transportasi dan penjualan. Industri pisang Filipina telah membentuk operasi rantai industri yang matang, sehingga memungkinkan pisang Filipina untuk mempertahankan penampilan yang halus dan rasa yang luar biasa, bahkan ketika diangkut jarak jauh ke seluruh bagian dunia tanpa noda atau tanda menghitam, dan rasanya masih lembut dan manis. Oleh karena itu tidak sulit untuk memahami, mengapa pisang Filipina dapat memiliki reputasi kerajaan pisang di pasar internasional. Banyak negara termasuk Korea Selatan, Jepang dan Malaysia, telah menunjukkan antusiasme dan preferensi yang besar terhadap pisang Filipina, dan Cina adalah salah satunya. Seperti yang kita semua tahu, Cina adalah negara adikuasa dengan populasi 1,4 miliar jiwa. Karena kesadaran kesehatan, masyarakat secara bertahap mulai lebih memperhatikan masalah kesehatan mereka sendiri, dan bahkan lebih memperhatikan keseimbangan dalam pola makan, sehingga permintaan mereka terhadap buah juga sangat besar. Dan pisang dapat dikatakan adalah salah satu buah favorit mereka yang terjangkau, tetapi pasokan pisang Cina sendiri tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Sejak 2018, Tiongkok telah mengimpor 1,16 juta ton pisang dari Filipina, dengan total transaksi lebih dari 8,9 triliun rupiah, melampaui Jepang. Sebagai importir pisang terbesar dari Filipina, Tiongkok diharapkan mengimpor lebih dari 1 juta ton pisang dari Filipina setiap tahun, dan Filipina dapat memperoleh lebih dari 8,9 triliun rupiah per tahun dari kerjasama ekspor pisang dengan Tiongkok. Namun yang mengejutkan semua orang, Tiongkok telah mulai secara signifikan mengurangi impor pisang dari Filipina pada tahun 2024. Jadi, apa yang terjadi? Beberapa tahun terakhir, pisang Filipina sering menarik perhatian karena residu pestisida yang berlebihan,
yang tidak diragukan lagi menimbulkan bahaya kesehatan yang signifikan terhadap keamanan pangan konsumen Tiongkok dibandingkan dengan pisang dari Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan negara-negara lain yang tidak hanya lebih murah, tetapi juga memiliki kualitas yang sebanding dan lebih populer di kalangan konsumen Tiongkok. Selain harga dan kualitas, beberapa konflik internasional Filipina dalam beberapa tahun terakhir juga menimbulkan kontroversi. Pada dialog Shangri-La yang diadakan pada bulan Juni tahun ini, Filipina membuat tuduhan tajam terhadap Tiongkok mengenai masalah Laut Cina Selatan, dengan mengklaim bahwa Tiongkok telah melanggar kedaulatan teritorialnya. Sebenarnya Filipina juga telah berupaya memperkuat fasilitas militernya di Laut Cina Selatan, dan terlibat dalam tindakan provokatif di tempat-tempat seperti Pulau Hangyen, yang akhirnya ditanggapi dengan tegas oleh penjaga pantai Tiongkok. Padahal, tindakan provokatif Filipina tersebut tidak memberikan keuntungan apapun bagi mereka dalam masalah Laut Cina Selatan. Lebih jauh lagi, Filipina berupaya meningkatkan kerjasamanya dengan Amerika Serikat. Pangkalan militer yang diberikan Amerika Serikat sangat dekat dengan Laut Cina Selatan, suatu wilayah yang jelas-jelas dimaksudkan untuk menekan Tiongkok melalui kekuatan eksternal, dan berupaya memaksa Tiongkok untuk membuat konsesi pada masalah Laut Cina Selatan. Ini tidak hanya mengancam kepentingan strategis Tiongkok, tetapi juga memperburuk hubungan kedua negara. Namun, Tiongkok belum memberlakukan larangan yang jelas terhadap impor pisang dari Filipina. Namun bagi konsumen Tiongkok, membeli pisang bukan sekedar perilaku konsumsi sederhana, tetapi juga protes emosional ketika kebijakan suatu negara menyakiti perasaan rakyat Tiongkok. Tentu saja, sulit untuk memenangkan hati konsumen Tiongkok. Pada awal tahun 2024, Tiongkok mulai mengurangi jumlah pisang yang diimpor dari Filipina. Dalam waktu 3 bulan, volume impor telah berkurang sekitar 290.000 ton, yang menyebabkan kerugian sekitar 2,8 triliun rupiah. Bagi Filipina, perubahan sentimen ini secara bertahap menyebabkan orang-orang Tiongkok memboikot pisang Filipina dan membeli varietas lain sebagai gantinya. Dari data di atas, kita dapat melihat bahwa situasi pisang Filipina saat ini di pasar Tiongkok merupakan gambaran kecil dari dilema ekonomi Filipina, karena pembangunan ekonomi negara itu terlalu bergantung pada Amerika Serikat dan kurangnya kemampuan pembangunan yang mandiri. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun pemerintah Filipina telah berusaha memperbaiki hubungannya dengan Tiongkok, sikapnya yang salah terhadap masalah Laut Cina Selatan telah secara serius menghambat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Tiongkok dan Filipina. Faktor-faktor ini pada akhirnya menjadi salah satu alasan mengapa Tiongkok mulai mengurangi impor pisang Filipina. Karena Tiongkok telah mengurangi impor pisang Filipina secara drastis, para petani Filipina menjadi semakin khawatir. Mereka percaya bahwa tindakan Tiongkok tersebut dapat mengakibatkan sejumlah besar pisang Filipina tidak akan bisa dijual. Dalam jangka panjang, pisang-pisang ini akan membusuk, yang akan memaksa para petani untuk menginvestasikan lebih banyak uang dalam menangani pisang-pisang yang tidak dapat dijual. Tiongkok merupakan pasar yang besar dan sumber pendapatan yang penting bagi para petani Filipina. Oleh karena itu, para petani Filipina sangat ingin Tiongkok membuka kembali pasar dan melanjutkan proses perdagangan agar mata pencaharian mereka tidak semakin terpuruk. Bagi Filipina, mereka harus menyadari bahwa masalah pisang bukan hanya peringatan, tetapi juga peluang dalam konteks globalisasi dan integrasi perdagangan. Saat ini tidak ada negara yang benar-benar dapat menghindari, dan tidak ada negara yang tidak membutuhkan pasar Cina. Jika Filipina berharap untuk memulai kembali kerjasama perdagangan dengan Cina, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menghadapi kenyataan dan meninggalkan ide-ide yang tidak rasional tersebut. Pada saat yang sama, Filipina harus berhenti memprovokasi Cina di panggung internasional dan mengakui bahwa kedaulatan Laut Cina Selatan adalah bagian dari wilayah Cina. Hanya dengan cara ini, hubungan antara kedua negara dapat ditingkatkan dan dikembalikan ke jalur kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi, menurut Anda, apakah benar bagi Cina untuk mengurangi impor pisang Filipina? Sebelum kita mengakhiri video hari ini, jangan lupa untuk klik tombol suka dan berlangganan. Dengan cara ini, Anda akan menerima lebih banyak informasi terbaru.